Bagaimana persiapan atau partisipasi KONI Badung menuju PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara? Sampai sekarang berapa atlet Badung yang sudah lolos di babak kualifikasi? Sebab masalahnya adalah ada tuan rumah dua yang selalu mendapat privilege pasti untuk cabur-cabur yang tidak terukur. Kalau untuk ke PON kan sebetulnya urusan provinsi, urusan KONI provinsi. Namun Badung sudah bertekad bahwa kita ingin mensukseskan PON. Bicara Bali ini kan perlu pulau kecil, provinsi yang kecil, 9 kabupaten kota, tentu menjadi peringkat pertama di Porprov. Badung ini kan cukup konsisten ya. Kira-kira resepnya apa sih dalam pembinaan? Ada nggak kebetulan PAD-nya besar ya dibandingkan kabupaten lain? Apa selalu olahraga di Badung itu karena persoalan anggaran besar? Menurut Bapak gimana? Memiliki visi apa misi apa istilahnya itu? Ngelus buana. Jadi ingin membangun Bali dengan menggunakan potensi Badung. Ingin membangun Bali dari luar biasa nih Pak ya. Itu sudah menjadi pembicaraan umum sering dikatakan oleh Pak Bupati kita. Tentu dari semua segi pembangunan termasuk olahraga saya minta. Badung bahwa untuk mengawal prestasi puncak tingkat nasional itu tidak cukup hanya mengandalkan Badung kan, perlu kabupaten lain. Harus kabupaten lain juga maju gitu. Nah ini boleh nanti harus juga maju. Ini perlu rapat khusus nanti ini. Pola-pola komunikasi tentang makna baru dari sport tourism, sport industri ini kan harus dikembangkan. Dan saya kira Badung ini paling siap untuk memelopori seperti apa formula sport tourism ke depan untuk Bali gitu. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, selamat pagi Semeton Bali, selamat pagi kawan olahraga Bali dimanapun berada. Saat ini kami di channel Tabanan Sport Podcast kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah Pak Made Naryana selaku Ketua Umum KONI Badung. Selamat pagi Pak, selamat datang di Tabanan. Selamat pagi. Ya, ini kita kembali bincang-bincang di studio Tabanan Sport Podcast, media belajar komunikasi dan informasi publik di bidang keolahragaan. Jadi kami tentu sangat penting ya kedatangan beliau di Tabanan ini. Kita ingin belajar banyak tentang keolahragaan, khususnya olahraga prestasi, dan khususnya lagi bagaimana persiapan atau partisipasi KONI Badung menuju PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Nur. Begini Pak, jadi di keluarga besar KONI khususnya di kabupaten kota di Bali, Badung ini kan terkenal dengan gudang atlet ya. Di Porprov hampir 6 kali ya juara umum ya. 9 kali. Sudah 9 kali Kabupaten Badung juara umum di Porprov. Nah, kita ingin bincang-bincang dan tentunya bicara PON, bicara Bali di PON ini tentu atlet-atlet Badung menjadi andalan ini untuk menyumbang medali emas ya. Karena di PON Papua 2021 kemarin itu Bali mampu meraih ranking 5. Nah, ini nanti bagaimana target atau persaingan di PON Aceh Sumut ini, tentu kita berharap banyak dari atlet-atlet Badung dan banyak juga dari KONI Badung yang selama ini telah melakukan pembinaan. Boleh tahu sampai sekarang berapa atlet Badung yang sudah lolos di babak kualifikasi? Ya baik Pak Nur. Sampai kemarin kita sudah lolos 173 atlet. Banyak ya. 173 atlet dari 34 cabang olahraga. 34 cabang olahraga ya. Ini masih sekarang bertanding di Jakarta, sama di Bogor, panahan dan catur akhir bulan ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada tambahan itu barangkali jumlahnya nanti akan naik lebih dari 73. Ya, dari 173 atlet itu kira-kira peluang
medali emas kira-kira seperti apa, Pak Made? Saya belum bisa menyatakan peluang itu ya, sebab ada beberapa cabur baru, kira-kira juga menurut laporan dari pengurusnya juga mempunyai ya. Kalau kita bandingkan waktu di Papua dulu tahun 2021, Bali mendapat 28 emas ya. 12 emas disumbangkan oleh atlet Bandung. 12 emas. Jadi itu paling banyak itu. Kalau tidak salah 8 dari Denpasar, sisanya baru dari kabupaten lain ya. Saya yakin emas Bali nanti di Sumut dan di Aceh itu akan naik. Saya yakin naik dari 28 emas. Bisa jadi nanti sampai 35 misalnya. Tetapi rankingnya barangkali tidak akan bisa susah ya, 5 besar ya. Sebab masalahnya adalah ada tuan rumah 2 yang selalu mendapat privilege pasti untuk cabur-cabur yang tidak terukur. Iya. Dia tidak mungkin akan mau ranking di bawah 5 gitu. Selama ini kan di bawah 5 dia nanti dia minta di 5 ya pasti kita tergeser ke bawah. Itu pertama. Yang kedua mengenai atlet Badung, mudah-mudahan nanti akan bisa juga mempunyai potensi yang bagus di PON, sebab selama ini cabur-cabur yang dipilih oleh pengurus provinsi menurut pengamatan kita sebagian besar dari Badung. Sebagian betul. Sebagian besar dari Badung. Misalnya kriket. Kriket hampir 95% atlet Badung, dan itu medalinya juga lumayan itu, sebab dia mempunyai pengalaman internasional ya. Kemudian taekwondo di Indonesia, saya kira juga dari Badung. Panjat tebing ya. Panjat tebing yang internasional beleleng ya. Tetapi untuk tingkat PON, saya kira dari Badung juga banyak, dan mungkin Tabanan juga sudah ada. Apalagi itu ada cabur yang atletik saya kira. Nah ini yang baru selam nanti. Selam. Waktu ke Jurnas kemarin Open kita juara umum di Surabaya. Iya benar. Itu baru yang terakhir ya. Yang terakhir itu mengalahkan Jawa Timur dan Surabaya yang biasa menjadi juara umum. Luar biasa. Ya dari Tabanan kayaknya ada 1 orang ya. Tabanan juga ada 1 orang. Selam, itu kira-kira potensi kita di sana. Jadi. Maaf saya potong. Jadi persiapan teknis ini kan 2021 kan di ujung timur Indonesia, sekarang di ujung barat Indonesia. Kira-kira sejauh ini apakah ada persiapan khusus? Karena ini kan pertama kali ya di 2 provinsi. Betul. Kalau untuk ke PON kan sebetulnya urusan provinsi, urusan KONI provinsi. Namun Badung sudah bertekad bahwa kita ingin mensukseskan PON. Pertama dengan menyiapkan atlet-atlet terbaik untuk mewakili Bali bersama teman-teman yang lain. Yang kedua kita juga memberikan perhatian khusus nanti menjelang keberangkatan atau malahan nanti setelah ini kita akan panggil seluruh pengkap yang lolos supaya atlet-atletnya dilatih sebelum masuk TC provinsi. Jadi itu partisipasi kita di sana lah. Baik, teman-teman di rumah dimanapun berada. Jadi itu tadi ya gambaran bagaimana KONI Badung ikut berpartisipasi menyukseskan kontingen Bali, PON Bali menuju PON Aceh 2024. Nah saya sedikit ke daerah ini Pak ya. Jadi bicara Bali ini kan perlu pulau kecil, provinsi yang kecil, 9 kabupaten kota, tentu menjadi peringkat pertama di Porprov. Bandung ini kan cukup konsisten ya. Kira-kira resepnya apa sih dalam pembinaan? Ada nggak? Ini saya Tabanan ini ingin belajar ya. Kalau Tabanan dulu pernah selalu juru kunci, sekarang lumayan 2 tahun terakhir sudah mulai papan tengah. Tapi Badung kok sudah 9 kali ini. Kami ingin belajar apa perlakuan khususnya nih? Sebetulnya tidak ada hal yang khusus saya lakukan, atau pengurus sebelumnya juga tidak melakukan hal yang khusus. Namun setiap dana-dana bantuan atau dana pembinaan yang diturunkan dari KONI yang kita terima dari APBD itu selalu dikontrol dengan ketat. Manajemennya, administrasinya, manajemennya. Apa benar dipakai latihan atau benar dipakai ini dikontrol dengan bagus.
Jadi tidak boleh sebab ada kesan-kesan begitu nerima tidak sampai kepada atlet. Itu ada beberapa begitu. Tapi kita kontrol, Pak. Makanya kita punya tim monep yang terus-menerus memonep kegiatan cabur. Yang kedua, dana peralatan memang kita selalu kurang. Tidak mungkin kalau IMI misalnya minta 3 sepeda motor pada saat akan menghadapi poprok, paling kita bisa penuhi 1 biji. Itu memang peralatan kita keteteran memang, karena anggaran kita dari pemerintah kan juga terbatas. Kemudian yang ketiga, satu hal yang saya lakukan karena saya orang komunikasi, menjelang poprok sebulan atau 2 bulan sebelum poprok, seluruh atlet kita kumpulkan di pantai. Di pantai. Ngapain, Pak? Hanya memberikan motivasi saja. Motivasi di pantai. Barang 2 jam, 3 jam, kita memberikan motivasi, kemudian satu atlet dengan atlet lain kenal dengan baik untuk membangun fanatisme Badung. Baik. Nah, itu. Sebab antara atlet bola voli dengan atlet kriket misalnya tidak ada yang kenal sebelumnya. Padahal dia sama-sama pakai baju Badung, tetapi satu sama lain tidak kenal. Begitu juga pelatihnya kadang-kadang sama sekali tidak kenal. Olahraga prestasi ini kan betul pembinaannya berjenjang. Nah, ini bagaimana strategi? Ada nggak strategi khusus menyangkut regenerasi atlet ini, Pak? Karena kadang-kadang kan batasan umur atlet harus pensiun. Ini kok bisa konsisten ini mempertahankan generasi atlet-atlet baru pemula ini? Ada nggak dari segi pembinaan bagaimana di cabang? Begitu saya poprov kemarin kita lakukan bersama-sama kena zaman COVID. Begitu usai sekalipun kita juara umum langsung kita adakan evaluasi. Ada 3 poin evaluasi kita. Pertama, melakukan regenerasi. Kedua, mengganti pelatih-pelatih yang tidak bisa sukses di poprov. Itu perintahnya, perintah rekomendasi. Ketiga, mengganti pengurus yang selama ini tidak bisa bekerja. Wah, ini sudah sangat maju ya. Berarti reward dan punishment ini jalan di situ. Jadi ada proses. Itu disepakati nggak sama cabur? Ya disepakati, memang kesepakatan mereka juga. Kita berikan bahan seperti itu. Karena kita punya data yang pasti mana pengurus cabur yang rajin, mana yang tidak rajin, kemudian mana pelatih yang dari dulu hanya begitu-begitu saja. Artinya kalau ada pelatih, ada kesepakatan, kalau gagal mengantarkan atletnya misalnya meraih prestasi yang puncak itu bisa diganti. Pelatih tertulis tidak ada begitu, evaluasi kita begitu. Nah, dan itu sudah berjalan selama ini. Berjalan. Ini kan ada kesan ya, Badung ini banyak ada atlet berprestasi jadi peringkat pertama ya karena kebetulan PAD-nya besar ya dibandingkan kabupaten lain. Apa selalu olahraga di Badung itu karena persoalan anggaran besar? Menurut Bapak gimana? Saya pikir ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya kena bonus lumayan. Banyak atlet mau pindah ke Denpasar ke Badung. Ya tentu kita kena ada aturan mutasi, ya kita terima sesuai dengan aturan saja. Pasti ada pengaruhnya saya pikir. Baik. Pengaruh reward yang diberikan oleh pemerintah lewat KONI itu pasti punya pengaruh besar juga. Oke, jadi jelas ya, memang anggaran tidak bisa dipisahkan dari proses pembinaan ya. Tapi de facto memang Badung kabupaten PAD terbesar di Bali, bahkan mungkin cukup besar di Indonesia ya. Nah, kita melihat sisi lain. Nah, ini kalau kita lihat misalnya lepas dari anggaran, kami berharap sebenarnya Badung ini bisa memberikan inspirasi kepada kabupaten lain, khususnya menyangkut olahraga unggulan di kabupaten kota di luar Badung. Nah, ada nggak semacam harapan, cita-cita? Ini kan kalau Badung semua nanti kan kesannya gimana gitu kan? Ada nggak dari KONI, dari pemerintah Badung misalnya, bagaimana suatu saat atlet cabur tertentu mungkin dari Peleleng, dari Tabanan, dari yang lain gitu ya, sebagai pengembangan olahraga berbasis potensi wilayah gitu. Seperti apa? Saya pikir begini. Sekarang Badung kan memiliki visi apa misi apa istilahnya itu ngelus buana. Jadi ingin membangun Bali dengan menggunakan potensi Badung. Ingin membangun Bali dari luar biasa nih Pak ya. Itu sudah menjadi pembicaraan umum sering dikatakan oleh Pak Bupati kita. Tentu dari semua segi pembangunan termasuk olahraga saya minta. Kalau tadi dikatakan apa bisa kita
membantu potensi-potensi kabupaten lain di bidang olahraga bisa, saya kira. Bisa ya. Bisa. Sekarang bupati kita kan banyak mau bantuan ke infrastruktur ya, infrastruktur suatu saat tidak mustahil akan khusus untuk kepentingan olahraga. Betul. Nah, mungkin sekarang untuk pariwisata misalnya, untuk pertanian, untuk orang miskin dan lain sebagainya. Perumahan. Ya, perumahan. Suatu saat bisa saja harus bergerak ke sektor olahraga. Ya, ini ngelus Buana Bali ini kan konsep Padma Buana Bali konsep Padma Buana, one management one island, konsep itu, dan luar biasa ini Badung ingin membangun Bali menuju dari potensi Badung ya. Betul. Oke, kita tunggu ya suatu saat Badung ini ada kerjasama lah dengan kabupaten tertentu untuk menciptakan pola pembinaan olahraga. Ini bukan untuk Badung lagi, bukan untuk Tabanan lagi, tapi untuk Bali dan Indonesia, kan gitu ya. Pak Nur, saya potong sedikit. Boleh. Itu harus. Sebab kalau Badung saja punya potensi, kemudian sedangkan syarat Poprov itu kan 50+1. Nanti cabur A hanya ada bertiga saja, yang lainnya tidak punya atlet. Kan yang rugi kan Badung juga. Betul. Wah, ini mudah-mudahan saya juga mengundang Ketua KONI Badung ini untuk meyakinkan itu Pak. Jadi ternyata sudah duluan ya, programnya sudah dirancang, walaupun sifatnya masih awal, tentu ini akan bertahap. Bertahap Pak. Ya, kita bagaimana dua pengalaman dari PON Jabar, kita peringkat 6, PON Papua peringkat 5, ini sebenarnya pulau kecil ini lumayan ya. Lumayan. Segi prestasi. Saya kira lumayan. Syukur sekarang Badung bahwa untuk mengawal prestasi puncak tingkat nasional itu tidak cukup hanya mengandalkan Badung kan, perlu kabupaten lain. Harus kabupaten lain juga maju gitu. Nah ini boleh nanti harus juga maju. Ini perlu rapat khusus nanti ini. Nanti tentu kami juga akan laporkan dengan pimpinan kami pelan-pelan pastinya ya, bagaimana antar kabupaten kota kerjasama untuk merancang roadmap ya, untuk bagaimana Bali ini go internasional atletnya. Betul. Begitu ya. Oke, kita jeda dulu, boleh minum Pak, santai-santai. Terima kasih. Kita minum dulu ya. Terima kasih. Baik pemirsa dimanapun berada, jadi ternyata Badung ini sebenarnya bukan saja dikenal sebagai kabupaten segudang potensi pariwisata, hotel, tapi olahraga ya. Inilah makanya tidak salah saya menculik Ketua KONI Badung untuk diajak bincang-bincang. Kan informasi positif ini kan harus dibagi di seluruh Bali. Betul. Ini Bali loh, bukan lagi mungkin kalau di Porprov kita bersaing antar kabupaten, tapi di PON kita sudah Bali kan gitu ya. Nah ini nyambung lah program Tabanan juga sebenarnya kalau Badung ingin membangun Bali dari Badung, potensi Badung, kalau kami ingin menyampaikan masalah kami dengan Badung agar Badung bisa membantu kami gitu loh. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah ada. Ini salah satu cabur Panjat Tebing. Tabanan venue-nya bagus, tapi atletnya katanya kurang. Ya, baru masih pemula-pemula. Ya, saya sudah perintahkan pengurus Badungnya, tolong bantu Tabanan. Nanti kalau Anda maju sendiri, Anda tidak bisa Poprov, saya bilang gitu. Iya. Luar biasa teman-teman di rumah. Sebenarnya banyak hal yang saya ingin tanyakan kepada Ketua KONI Badung Pak Madin Aryana. Beliau juga lama di dunia media, wartawan, penulis ya. Pasti beliau sudah banyak merekam kondisi dan potensi Bali khususnya di bidang olahraga ya. Karena apalagi visi olahraga Bali biasanya bagaimana menciptakan prestasi tingkat dunia atau tingkat ya ini harus dimulai ya. Dan memang Bali kan daerah internasional ya. Nah, saya sedikit kemarin kalau salah ada gawean sport tourism ya Pak ya, Badung ya. Ini pertanyaan besar juga sebenarnya, bagaimana ini menurut data ya, cabur-cabur kita, pelaku olahraga kita masih lemah di keumasan. Jadi kalau sebuah literatur saya baca, keumasan pelaku olahraga cabang olahraga ini baru 38%, 38%, dan itu masih sebagian besar di internal komunitas olahraga, sehingga ada kesulitan pihak pelaku usaha, organisasi non olahraga itu bekerja sama dengan organisasi olahraga. Artinya memang ke depan pola-pola komunikasi tentang makna baru dari sport tourism, sport industri ini kan harus dikembangkan. Dan saya kira Badung ini paling siap untuk memelopori
seperti apa formula sport tourism ke depan untuk Bali gitu. Kira-kira seperti apa? Ada pendapat, Pak? Iya, ini pengalaman kita saja. Mudah-mudahan juga bisa dilakukan di tingkat Bali atau kabupaten lain. Dana kita kan terbatas untuk sport tourism. Terbatas kita ajukan, ternyata dipenuhi oleh Pemkab. Akhirnya hanya bisa dilakukan oleh 7 cabur saja. Ya. 7 cabur itu pun syaratnya pertama adalah dia harus juara umum di Poprov. Kemudian yang kedua dia harus bisa mendatangkan minimal 300 atlet dalam sport tourism itu. 300 atlet. Dan harus ada unsur luar negerinya. Atlet luar negeri. Yang ketiga manajemen harus bagus. Sebab dia bikin panitia langsung teknisnya di Pemkab, pengurus kabupaten. Yang keempat harus ada atlet Badung yang dapat medali, emas, perak atau perunggu. Itu. Dan yang kelima pelayanan harus maksimal. Itu syarat dasar. Syarat dasar itu, syarat dasar. Dari 7 cabur yang sudah berlangsung, ini dilakukan oleh Pemkabnya masing-masing. Dia langsung kontak baik ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri. Ke negeri, luar negeri dia kan sudah sering juga ketemu itu. Jadi dari 7 cabur itu hanya selam yang tidak dapat pemain luar negeri. Alasannya alasannya kena waktu terbatas. Itu saya tidak bisa terima sebetulnya. Kemudian yang kedua hanya catur yang tidak satu pun atlet Badung tidak dapat medali. Jadi ada kegagalan di situ. Kebetulan besok lusa kami akan rapat evaluasi. Namun peserta semuanya rata-rata di atas 300 seluruhnya. Malahan karate terakhir jumlah pesertanya hampir 3.000. Iya, luar biasa. 3.000. Taekwondo juga cukup banyak. Kriket juga banyak. Saya kira itu kalau dipakai nanti pola Bali ya bisa kita mungkin mau ditambah dan lain sebagainya silakan. Jadi teman-teman di rumah sport tourism atau wisata olahraga ini kan kalau di Bali sebenarnya kan cukup besar potensinya. Namun dari sejak lama ini kan image-nya pariwisata budaya. Di beberapa provinsi itu justru persentase kontribusi sport tourism terhadap PDRB itu tinggi. Kayak di Kepulauan Riau misalnya itu tinggi, bahkan di negara-negara lain cukup tinggi, tapi di Bali masih seolah tertutupi oleh pariwisata budaya. Padahal nilainya tinggi, tapi sebagai proses pembelajaran, pemberdayaan di bidang ini saya kira wacana sport tourism ini perlu terus dikembangkan dan ternyata tadi tidak jauh-jauh juga bisa digandeng dengan pola-pola pembinaan olahraga prestasi kan gitu ya Pak ya. Dan harus ada prestasinya Pak. Harus ada prestasinya. Tidak sekedar kita ura-ura olahraga untuk pariwisata harus ada prestasinya. Betul ya. Gitu. Begitu Pak Made, jadi banyak sekali sebenarnya tapi saya tadi udah sebelum kita ngobrol di channel Tabanan Sport Podcast, beliau juga sudah wanti-wanti mau ada acara berikutnya. Tentu kami harus batasi karena kalau bicara sama beliau ini pasti bisa berjam-jam, berhari-hari siap beliau, tapi kali ini saya batasi dulu dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya berkenan untuk kami undang kembali dalam topik yang berbeda. Ini permulaan dulu dan mohon kami dari Tabanan, KONI Tabanan juga tentu minta support yang di segala bidang nanti karena Badung ini inspirasi olahraga prestasinya cukup kuat, karena tadi Badung 9 kali juara umum di Pekan Olahraga Provinsi. Ini 9 kali loh, sudah nawa sange ini semua jurusan ini sudah dipegang, dan Tabanan tentu harus belajar dari Badung. Baik, demikian kawan olahraga semeton Bali dimanapun berada, saya akhiri bincang-bincang singkat siang hari ini. Saya tutup dengan salam olahraga. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.